Jiwa yang terpilih. Hari ini saya ingin berbicara kepada Anda tentang sekelompok orang istimewa. Sekelompok orang yang mungkin mencakup beberapa dari Anda atau bahkan semua yang sedang mendengarkan saat ini. Mereka adalah orang-orang terpilih yang telah melewati cobaan hidup yang paling menyakitkan. Namun, dengan kasih karunia Tuhan dan melalui iman mereka yang teguh, mereka telah bangkit dari keterpurukan sebagai penyembuh bagi sesama. Ketika saya mengatakan penyembuh, saya tidak hanya merujuk pada dokter atau terapis, meskipun peran tersebut juga termasuk di dalamnya. Saya berbicara tentang jiwa-jiwa yang dipanggil oleh Tuhan untuk membawa harapan, dorongan, dan pemulihan bagi orang lain. Mereka adalah orang-orang yang setelah melewati lembah kelam penderitaan mereka sendiri, menyadari bahwa luka mereka kini memiliki tujuan yang suci. Mereka bisa saja seorang wanita yang selamat dari pernikahan penuh kekerasan dan kini membimbing wanita lain dalam situasi serupa. Bisa juga seorang pria yang telah mengalahkan kecanduan dan sekarang membantu orang lain menemukan kebebasan. Atau sepasang suami istri yang kehilangan anak mereka dan kini memberikan penghiburan kepada orang tua yang berduka. Mereka adalah orang-orang terpilih. Dan jika Anda mendengarkan hari ini dengan perasaan bahwa Anda juga telah melalui masa-masa sulit agar dapat membantu orang lain menemukan jalan keluar, maka saya yakin pesan ini ditujukan untuk Anda. Banyak dari kita yang telah mencapai usia paruh baya telah menghadapi badai yang mungkin tak pernah terbayangkan oleh mereka yang lebih muda. Saat Anda memasuki usia 40, 50, atau 60 tahun, kemungkinan besar Anda telah merasakan patah hati, kekecewaan, pengkhianatan, atau bahkan krisis iman yang membuat Anda merasa hancur dan penuh keraguan. Mungkin Anda pernah kehilangan pekerjaan setelah mengabdi selama 2 dekade dengan penuh loyalitas. Mungkin Anda melihat pernikahan Anda berantakan atau anak Anda menjauh dari nilai-nilai yang telah Anda ajarkan. Mungkin Anda pernah berdiri di samping tempat tidur orang yang Anda kasihi, menyaksikan mereka menghembuskan napas terakhir di dunia ini, meninggalkan Anda dalam keterkejutan dan kehancuran. Dan mungkin bagian tersulitnya adalah kenyataan bahwa Anda telah berusaha melakukan segalanya dengan benar. Anda berdoa, menghadiri ibadah, berusaha menjalani hidup dengan jujur, tetapi tetap saja penderitaan datang mengetuk pintu Anda. Bagi sebagian orang, cobaan ini menjadi jurang pemisah yang menjauhkan mereka dari iman. Mereka menjadi pahit, penuh dendam, dan keras hati, meyakinkan diri sendiri bahwa jika Tuhan benar-benar peduli, Dia tidak akan membiarkan mereka mengalami semua ini. Namun, bagi mereka yang saya sebut sebagai orang-orang terpilih, badai kehidupan justru menjadi api pemurnian yang membentuk mereka menjadi pribadi penuh belas kasih dan kekuatan. Bukan berarti mereka tidak pernah bergumul dengan amarah atau keraguan. Sebaliknya, mereka mungkin pernah menangis dalam kegelapan dan bertanya, "Mengapa aku, Tuhan? Bagaimana Engkau bisa membiarkan ini terjadi?" Namun, di suatu titik dalam perjalanan mereka, ada benih iman yang tetap bertahan. Sebuah percikan kecil yang menolak padam. Dan dalam percikan itulah, Tuhan menanam panggilan yang besar. Engkau akan menolong mereka yang berjalan di jalan yang sama. Engkau akan menjadi mercusuar di tengah badai mereka. Engkau akan menunjukkan kepada mereka bahwa pemulihan itu mungkin. Sekarang saya ingin meyakinkan Anda bahwa jika kata-kata ini menyentuh hati Anda tidak harus memiliki kehidupan yang sempurna untuk dipakai oleh Tuhan. Anda mungkin masih memiliki pertanyaan. Anda mungkin masih memiliki luka yang sesekali terasa nyeri. Anda mungkin masih belajar
bagaimana mempercayai Tuhan dalam kegelapan. Namun, ada sesuatu dalam roh Anda yang berkata, "Aku melewati ujian ini untuk sebuah alasan. Aku selamat untuk sebuah tujuan. Aku memiliki sebuah kesaksian. Dan mungkin, hanya mungkin, Tuhan dapat menggunakannya." Saya ingin mendorong Anda untuk meresapi suara itu, karena saya percaya bahwa itu adalah panggilan roh yang mengarahkan Anda kepada tujuan yang lebih tinggi. Mari kita hadapi kenyataan. Hidup bisa sangat kejam. Manusia bisa bersikap kejam. Penyakit bisa merampas vitalitas kita. Krisis keuangan bisa membuat kita merasa tak berdaya. Pengkhianatan bisa meninggalkan kita dalam kekecewaan. Namun, ada satu hal yang sering kita lupakan. Orang-orang suci dan penyembuh terbesar dalam sejarah jarang sekali dimanjakan atau dilindungi dari penderitaan. Lihatlah para nabi di zaman dahulu, lihatlah para nabi-nabi, lihatlah para pendeta, guru, dan konselor masa kini yang telah menghasilkan begitu banyak buah dalam pelayanan mereka. Lebih sering daripada tidak, Anda akan menemukan latar belakang kehidupan mereka dipenuhi dengan air mata dan penderitaan. Mengapa demikian? Karena seseorang yang belum pernah merasakan kesedihan atau keputusasaan mungkin akan kesulitan untuk benar-benar melayani mereka yang berada dalam kedalaman penderitaan itu. Namun, ketika Anda sendiri telah melewati neraka pribadi dalam hidup Anda membawa empati dan otoritas yang tidak bisa dipalsukan. Anda tahu bagaimana rasanya terjaga sepanjang malam, diliputi kecemasan atau kesedihan. Anda tahu bagaimana perihnya dikhianati. Anda tahu bagaimana rasanya menghadapi keheningan setelah doa-doa yang paling putus asa. Dan karena Anda tahu, Anda bisa berdiri di samping orang yang terluka dan berkata, "Aku mengerti." Dan benar-benar tulus dalam perkataan itu. Seringkali ketika kita mendengar istilah orang-orang terpilih, kita membayangkan mereka sebagai sosok yang sempurna, tanpa dosa, atau memiliki bakat luar biasa. Namun, kitab menunjukkan gambaran yang berbeda. Pikirkan tentang Daud, seorang anak gembala yang kemudian menjadi raja. Sebelum ia mengalahkan Goliat, ia terlebih dahulu menghadapi pertempuran pribadi di padang rumput saat melindungi dombanya. Ia bahkan diabaikan oleh keluarganya sendiri ketika Nabi Samuel datang untuk mengurapi raja berikutnya. Kemudian dalam hidupnya, ia jatuh dalam dosa dengan Batsheba dan bahkan merancang kematian suaminya. Namun, Daud tetap disebut sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Mengapa? Karena meskipun ia memiliki banyak kelemahan, ia adalah pribadi yang bertobat dan tulus. Atau pikirkan tentang Yusuf, si pemimpi yang dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya yang iri hati, lalu difitnah dan dipenjara tanpa alasan. Ia bisa saja menjadi pahit, bisa saja kehilangan imannya. Namun, ia tetap berpegang teguh pada Tuhan, dan pada waktunya ia diangkat menjadi orang kedua yang paling berkuasa di Mesir, menyelamatkan banyak nyawa dari kelaparan. Pengkhianatan dan penderitaan Yusuf adalah ujian yang mempersiapkannya untuk takdir yang telah Tuhan tetapkan baginya. Dan hal yang sama juga berlaku bagi banyak orang yang menjawab panggilan ilahi itu. Jika Anda adalah seorang yang telah lama berjalan dalam iman dan bertanya, "Tuhan, mengapa Engkau membiarkan aku mengalami begitu banyak luka?" Atau jika Anda baru dalam perjalanan iman dan bertanya-tanya, apakah ada makna di balik luka-luka yang telah kubawa begitu lama? Maka ketahuilah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Izinkan saya berbicara dengan jujur. Saya tidak mengklaim memiliki semua jawaban. Terkadang, penderitaan hidup memang berada di luar pemahaman kita. Namun,
saya telah melihat cukup banyak hal untuk mengetahui bahwa Tuhan dapat mengambil pengalaman yang paling memilukan sekalipun dan menenunnya menjadi kisah penebusan yang indah. Dia dapat melahirkan pelayanan dari penderitaan. Dia dapat menggunakan sesuatu yang dimaksudkan untuk kejahatan dan mengubahnya menjadi kebaikan. Dan seringkali dia memakai orang-orang seperti Anda, mereka yang telah keluar dari api pencobaan, bukan tanpa luka, tetapi ditempa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih penuh belas kasih. Panggilan untuk menjadi seorang penyembuh bukanlah tentang menempatkan diri di atas mimbar dan berkata, "Aku telah menguasai segala permasalahan hidup, jadi biarkan aku memperbaiki hidupmu." Bukan seperti itu. Panggilan ini adalah tentang kerendahan hati. Ini tentang berkata, "Aku pernah berada di posisimu, dan jika bukan karena kasih karunia Tuhan, aku tidak akan berhasil melewatinya. Izinkan aku berjalan bersamamu saat engkau menemukan jalanmu sendiri." Disitulah tepatnya Tuhan menemui kita dan membentuk kita untuk pelayanan di masa depan. Musuh tidak ingin Anda menerima panggilan untuk menjadi penyembuh. Ia lebih suka jika Anda tetap diam, merasa tidak cukup layak. Ia lebih suka jika Anda terus mengulang kembali luka lama, meyakinkan diri bahwa Anda tidak akan pernah benar-benar bebas. Namun, izinkan saya mengingatkan Anda, jika Anda berada di dalam Kristus, Anda memiliki otoritas atas kebohongan musuh. Menjadi seorang penyembuh yang terpilih berarti melihat kembali momen-momen tergelap dalam hidup Anda dan menyadari bahwa momen-momen tersebut telah menggali sebuah sumber mata air di dalam jiwa Anda, sebuah ruang yang dapat diisi dengan belas kasih, empati, dan pemahaman. Dan karena sumber mata air itu, Anda dapat menuangkan harapan kepada orang lain yang haus dan putus asa. Mungkin sekarang Anda mulai melihat bagaimana tangan Tuhan telah bekerja dalam kisah hidup Anda, mengatur peristiwa atau mengirimkan orang-orang yang membantu Anda, mempersiapkan Anda untuk momen ini ketika kini Anda dapat melakukan hal yang sama bagi orang lain. Itulah keindahan dari penebusan. Itu tidak menghapus apa yang telah terjadi, tetapi mengubahnya menjadi sesuatu yang bermakna. Saya teringat pada seorang pria yang bertahun-tahun bergumul dengan kecanduan narkoba. Ia kehilangan pekerjaan, hubungan, dan hampir kehilangan nyawanya. Namun, ketika akhirnya ia menyerahkan diri kepada Tuhan, menemukan program pemulihan yang baik, dan berhasil lepas dari kecanduannya, ia berkata sesuatu yang sangat membekas dalam hati saya. "Aku benci rasa sakit yang telah kutimbulkan, dan aku tidak ingin siapapun mengalami perjalanan yang kujalani. Tapi, aku juga tidak akan menukar empati yang kini kumiliki untuk para pecandu lainnya. Aku melihat mereka, dan aku tahu persis bagaimana perasaan mereka. Aku tahu keputusasaan itu, alasan-alasan yang dibuat, rasa malu yang menghantui, dan aku juga tahu bahwa kebebasan itu mungkin." Pria itu menjadi bukti hidup dari apa artinya menjadi seorang yang terpilih, seseorang yang telah melewati neraka untuk menjadi seorang penyembuh. Ia tidak menyembunyikan kisahnya karena malu, tetapi justru membagikannya untuk membebaskan orang lain. Anda lihat, menjadi seorang yang terpilih, yang telah melewati penderitaan untuk menjadi penyembuh, adalah sebuah kehormatan sekaligus tantangan. Ini adalah kehormatan karena Anda dapat menyaksikan langsung beberapa transformasi paling menakjubkan dalam hidup orang-orang. Anda melihat cahaya menembus kegelapan. Anda melihat harapan menggantikan keputusasaan. Anda melihat keluarga dipulihkan. Anda mungkin bahkan menyaksikan hati seseorang yang telah membeku selama bertahun-tahun karena kepahitan akhirnya mulai mencair. Tetapi ini juga sebuah tantangan.
karena Anda akan menghadapi perlawanan, serangan rohani, dan bahkan kekecewaan. Namun, di tengah semua itu, Anda akan merasakan makna hidup yang mendalam. Anda akan menyadari bahwa hidup Anda memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar ambisi pribadi. Anda akan menjadi bagian dari kisah ilahi yang melintasi generasi, menghubungkan begitu banyak kehidupan dalam rencana Tuhan yang lebih besar. Mari kita berbicara sejenak tentang peran roh dalam semua ini. Kita sering lupa bahwa roh yang sama yang menguatkan juga tinggal di dalam diri kita. Itu berarti kita tidak mengandalkan kapasitas kita sendiri yang terbatas untuk mengasihi atau menyembuhkan. Kita hanyalah saluran kasih karunia-Nya. Ketika Anda berdoa untuk seseorang, bukan hanya kata-kata Anda yang berperan. Roh bisa bekerja melalui Anda, membimbing doa-doa Anda, dan menyentuh hati orang itu dengan cara yang tak terlihat. Ketika Anda mengucapkan kata-kata penguatan, Roh Kudus dapat memperkuatnya, sehingga kata-kata itu menembus jauh ke dalam jiwa seseorang. Ketika Anda membagikan kesaksian Anda, roh dapat memutus belenggu yang tidak dapat dihancurkan oleh logika atau persuasi manusia. Jadi, jangan meremehkan aspek supranatural dari panggilan ini. Terimalah dengan sepenuh hati. Mintalah roh untuk memenuhi Anda setiap hari. Mintalah hikmat, pengetahuan, dan ketajaman rohani saat Anda melayani orang lain. Anda mungkin akan terkejut bagaimana Dia membimbing Anda, memberikan wawasan tentang luka batin seseorang, atau mengarahkan Anda kepada ayat kitab yang berbicara langsung kepada kebutuhan mereka. Sekarang, saya ingin meyakinkan Anda tentang satu hal. Tuhan melihat Anda. Terkadang, para penyembuh merasa tidak terlihat. Begitu fokus membantu orang lain hingga bertanya-tanya apakah ada yang benar-benar peduli pada mereka. Tetapi Tuhan melihat. Dia mengetahui air mata Anda, pengorbanan Anda, dan kelelahan Anda. Dia adalah gembala yang baik yang memanggil Anda dengan nama. Jika Anda pernah merasa diabaikan atau kurang dihargai oleh manusia, ingatlah bahwa upah Anda pada akhirnya datang dari surga. Ini bukan sekadar klise, ini adalah kebenaran yang tertulis dalam kitab suci. Tuhan berkata bahwa apapun yang kita lakukan bagi mereka yang paling kecil, kita melakukannya untuknya. Setiap cawan air yang diberikan dalam namanya diingat. Setiap doa, setiap tindakan belas kasih dicatat di surga. Mungkin itu tidak akan membayar tagihan Anda atau memberi Anda penghargaan di dunia ini, tetapi itu menyimpan harta bagi Anda di kekekalan dan memberikan kepuasan yang tidak dapat ditandingi oleh uang atau pengakuan duniawi. Saya juga ingin mengingatkan Anda bahwa perjalanan ini tidak dimaksudkan untuk dijalani sendirian. Bahkan Tuhan memiliki murid-muridnya, dan para murid pun saling mendukung. Dalam perjanjian baru, kita melihat bagaimana mereka menguatkan, menegur, berdoa bersama, serta berbagi suka dan duka. Temukan komunitas Anda, orang-orang yang memahami atau setidaknya menghormati panggilan Anda. Kelilingi diri Anda dengan mentor yang dapat membimbing Anda dan dengan mereka yang dapat Anda bimbing. Dalam komunitas seperti itu, Anda akan menemukan kekuatan yang tidak pernah Anda sadari sebelumnya. Seperti yang dikatakan, besi menajamkan besi. Jadi, jiwa yang terpilih, jika Anda telah melewati masa-masa tergelap dalam hidup Anda, saya berdiri di hadapan Anda sebagai saksi bahwa penderitaan itu dapat menjadi pintu menuju pelayanan terbesar Anda. Luka hati Anda dapat menjadi kesembuhan bagi orang lain. Air mata Anda dapat menjadi sungai empati yang menyegarkan jiwa-jiwa yang haus. Hati Anda yang pernah hancur dapat menjadi wadah kasih ilahi yang mengundang orang lain menuju kepenuhan sejati. Dalam kerajaan Tuhan, tidak ada yang sia-sia jika diserahkan kepadanya.
Berpeganglah pada kebenaran ini dan biarkan hidup Anda menjadi bukti kuasa Tuhan. Dia yang mengambil apa yang dimaksudkan untuk menghancurkan kita dan mengubahnya menjadi sesuatu yang mulia. Anda dipilih bukan karena Anda sempurna, tetapi karena Anda dikasihi. Bukan karena Anda meminta penderitaan, tetapi karena Anda telah bertahan dan kini dapat bersaksi tentang harapan yang melampaui penderitaan itu. Masuklah ke dalam panggilan ini dengan keberanian. Biarkan luka Anda berbicara tentang kasih karunia. Biarkan suara Anda menyatakan penebusan. Biarkan tangan Anda menjadi alat belas kasih. Dunia membutuhkan Anda, umat Tuhan membutuhkan Anda. Dan saat Anda merespons panggilan ini, semoga Anda menemukan kepuasan yang lebih dalam daripada yang pernah Anda bayangkan. Sebab, dalam memberi diri kepada orang lain, Anda akan menemukan kembali hati dari Dia yang pertama kali mengasihi Anda. Amin. Semoga damai dan kuasa Tuhan menyertai Anda saat Anda melangkah maju sebagai seorang yang terpilih, seorang penyembuh yang terluka, wadah ilahi yang mengubah abu menjadi keindahan, baik dalam hidup Anda sendiri maupun dalam kehidupan orang-orang di sekitar Anda.